never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Juara dunia 8 kali, Marc Marquez akan meninggalkan Honda pada akhir musim ini untuk melakukan peralihan sensasional ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, tahun depan. Keputusan Marquez untuk mengendarai Ducati yang baru berusia setahun, dan mengakhiri hubungan dengan tim pabrikan Honda lebih awal satu musim terjadi di tengah periode sulit bagi pabrikan asal Jepang tersebut. Ia hanya menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini, dan mengatakan kepada media yang berkumpul di MotoGP Indonesia akhir pekan lalu bahwa ia melakukan hal tersebut untuk mengetahui apakah ia bisa menemukan kembali kenikmatannya mengendarai motor MotoGP atau tidak. Berbicara kepada stasiun televisi Inggris, TNT Sport, Alex Marquez mengakui bahwa kakaknya akan mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir 2024 jika dia masih tidak menikmati balapannya. Namun di sisi lain, dia yakin bahwa semua keraguan itu akan hilang setelah uji coba pertamanya dengan Ducati di Valencia, November mendatang. Seperti yang dia katakan, arti dari 1 tahun adalah untuk melihat apakah dia menikmati dunia ini, ujar Alex Marquez, yang absen di GP Indonesia karena cedera tulang rusuk yang masih berlangsung. Dia benar-benar terbuka kepada saya, dan dia mengatakan, "Oke, jika saya tidak menikmatinya, saya akan pensiun." Memang seperti itu. Itu adalah kemungkinan yang sekarang sedang terjadi. Jadi, dia ingin melihat apakah dia bisa menikmati lagi, apakah dia bisa cepat setelah cederanya. Saya tidak memiliki keraguan, namun ia juga memiliki keraguan. Ia memiliki semua alasan untuk memilikinya karena saya juga memilikinya dengan motor Honda tahun lalu. Tapi, saya yakin di Valencia setelah 1 hari dia akan sangat menikmatinya dan hal-hal, keraguan, yang ada di kepalanya akan hilang dengan cepat. GP Indonesia bagi Marc Marquez terbukti menjadi balapan yang sulit, karena ia crash dalam kedua balapan di trek Mandalika. Hal ini menambah jumlah total jatuhnya di musim ini menjadi 23 kali, yang semakin menegaskan alasan mengapa ia memutuskan untuk meninggalkan RV213V pada 2024. Sementara itu, Luca Marini tampak kesal setelah terjatuh akibat disenggol Brad Binder pada balapan MotoGP Mandalika 2023, Minggu 15 Oktober sore. Pembalap tim Mooni VR46 Racing Team itu lantas menyarankan agar MotoGP mengadopsi sistem kartu kuning dan merah layaknya sepak bola. Ya, Marini menjadi salah satu korban dari Binder dalam balapan di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Selain adik tiri Valentino Rossi itu, Miguel Oliveira juga menjadi korban. Atas 2 kejadian itu, Binder mendapatkan 2 hukuman long lap penalti. Kendati demikian, rider Red Bull KTM itu masih mampu finish ke-6. Ini adalah kasus khusus yang mungkin baru terjadi kali ini? Saya tidak tahu, kata Marini dilansir dari Crash, Senin, 16 Oktober 2023. Kita bisa membicarakan soal hukumannya. Mungkin penalti kedua bisa sedikit diperberat. Seperti di sepak bola ada kartu kuning dan merah. Mungkin kita bisa lakukan seperti itu, imbuh pria asal Italia itu. Lebih lanjut, Marini melihat tindakan tegas harus dilakukan demi keselamatan para pembalap. Ia akan membicarakan hal tersebut saat pertemuan soal keselamatan berikutnya. Nasib sial memang dialami Marini yang baru comeback usai absen pada MotoGP Jepang 2023 2 pekan lalu. Ia terjatuh di tikungan 4 pada lap keempat akibat ulah Binder. Setelah terjatuh, Marini sempat kembali ke lintasan untuk menuntaskan hukuman long lap penalti yang didapatnya di Indonesia. Rampung menjalani hukuman, pembalap berusia 26 tahun itu kembali ke garasi dan menyudahi balapan. Di sisi lain, pembalap Mooni VR46 Luca Marini menyayangkan kondisi fisik yang masih belum sepenuhnya pulih dari cedera serta operasi saat menghadapi MotoGP Indonesia di sirkuit